Selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makmurin nuansa berdaun-daun hari Minggu, karena hari Minggu waktunya katanya menjalankan passion, menjalankan hobi. Mungkin dari Senin sampai Jumat, ada yang Senin sampai Sabtu itu kerja ya, full ya. Nah, sekarang menikmati hobi, ada waktu. Ada yang hobinya tidur mungkin ya. Ini kalau kelihatan muka makmur ini muka baru bangun tidur. Tadi antara antara tidur enggak jadinya matanya kayak agak-agak kubil ya mata aku ya. Hai. Hai. Jadi di taman sinilah kami hari ini menikmati sore sambil sambil kita tentunya rumpi bergizi Sambil dong ya makan Mak es ya. krim. Sambil makan es krim. Salah satu emak keren, muslimah inspiratif kita satu ini yang katanya menjalankan bisnisnya itu dengan sesuai dengan passionnya. Siapakah dia? Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh, jelas nggak nih? Saya nggak pakai Jelas, handsfree nih. jelas Teh Vita. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Bandung? Saya kangen nih di Bandung nih. Iya, alhamdulillah Bandung cuacanya ya sejuk-sejuk lah lumayan lah ya. Udah nggak hujan nih hari ini. Hari ini udah kemarin hujan nggak ya? Enggak ya, kemarin nggak hujan ya. Mal lagi di mana ini? Baru aja masuk rumah Teh. Saya tuh Baru aja terbiasa sampai. sama biasa manggilnya Teh ya. Jadi agak-agak ini gitu. Terbiasa Pak ya, ini teman-teman Teh Puri ya. Nggak apa-apa teh. Gimana? Berarti ini di rumah ya? Baru sampai rumah nih. Uh-uh, santai kok. Udah dikasih tahu kan jam 4, jadi ya pasti harus ready lah ya. Masya Allah. Boleh teh kenalan dulu sama teman-teman aku nih, Mangga. Assalamualaikum nih teman-teman Teh Puri semua ya di sini ya. Saya Vita Sukma, saya di Semarang nih. Siapa nih yang dari kota Semarang? Di Semarang udah mulai panas lagi nih Teh. Kemarin hujannya udah mulai mereda. Jadi ini udah mulai ganti lagi ke panasnya nih teriknya. Oke. David tadi Semarang. Ayo absen mana orang Semarang nih ya? Mas Fahri tuh orang Semarang tuh ada salah satu guru di SBO namanya Mas Fahri itu tinggalnya di Semarang juga. Nah, Mak, apa aja nih kegiatannya sekarang? Kayaknya sama deh Teh dari kemarin-kemarin ya. Jadi ngurus bisnis, ngurus rumah gitu kan. Rame-rame gitu. Tapi alhamdulillah jauh-jauh lebih inilah, lebih crowded tapi lebih ketat. Jadi kalau misalkan kapan ya terakhir saya ketemu Teh Muri ya udah berapa tahun yang lalu ya gitu. Itu kayaknya belum belum tertata gitu. Jadi kalau sekarang jauh-jauh lebih tertata lah. Masya Lebih-lebihnya Allah. Bisnisnya, oke. Kita baru sebelum ngomongin bisnis, berarti di rumah ada berapa orang nih pasukannya, nih anak-anak nih? saya tuh Teh ada 4 ya. Dulu dulu waktu ini kayaknya ini apa ya? Jadi trennya emak-emak yang mau bisnis nih gitu kan. Pasti salah satunya pasti uh, tentang manajemen waktu anak kan Teh, apalagi sekarang daring kan. Dulu tuh saya mulai bisnis tuh 2014, itu kayaknya baru belajar bisnis kali ya Teh. Kalau bisa dibilang kayak gitulah, belajar bisnis belum betul-betul bisnis beneran gitu. Itu waktu itu anak 5 dan anak 4, empat-empatnya masih balita. Jadi di bawah 5 tahun semua. Itu, tapi apa ya? Jadi tantangan yang luar biasa lah aku pikir. Mm-mm. 4 anak, batita semuanya merintis bisnis. Merintis itu tentunya lebih challenge-nya lebih luar biasa ya, tapi sudah mampu dilewati dari tahun 2014. Nah, bisnisnya di bidang apa? Boleh cerita ke teman-teman? Kalau Teh Muri nanya bisnisnya apa, itu kayaknya 2014. Kalau dari ngomongin dari kuliah tuh kayaknya udah senang jualan ya Teh, memang suka dagang, itu udah bawaan orok deh kayaknya ya. Gitu. Kalau apa bisnis yang serius itu mulai 2014 awal ya, 2014 awal itu di produk anti aging. Jadi saya ambil produknya, salah satu produk ya anti aging 2014 itu ada saya ambil Nuskin. Terus berapa tahun berjalan ya, kurang lebih 4 tahun lah Teh. 4 tahun berjalan terus saya stop itu kurang lebih 1 tahun 1 tahun setengah.
Terus baru itu balik lagi, tapi sekarang udah ada 3 partner untuk ownernya yang bikin produk ya gitu. Jadi sekarang udah, kalau sekarang memang sudah ada 3 dan rencananya akan terus ditambah. Jadi memang apa, kita akan udah ada plan akan terus tambah untuk apa, Masya untuk Allah. jadi Oke, kalau Mas. ada otak kanan otak kiri ya teh ya gitu. Jadi yang otak kanan biasanya suka aktif produk ya gitu kan. Gue lebih suka jualannya nih, lebih suka dagangnya. Jadi ya udah, akhirnya tetap di situ aja. Kalau menjawab kurang oke, itu aja lah. Yang Oke. itu teh. Nah, berarti sekarang bisnisnya sempat vakum. Kalau boleh tahu nih ya, kita kepo nih, Mama. Dulu kenapa vakumnya tuh 1,5 tahun? Lumayan ya? Bukan lumayan lagi tuh, saya lama kalau saya bilang ya. Saya juga gitu, kenapa nggak cepet ya? Gitu. 1,5 tahun. uh, Makanya kita ambil temanya kan hari ini passion ya. Sebetulnya pas 1 tahun 1,5 tahun itu bukan berarti bisnisnya nggak jalan ya. Bisnis itu growth-nya bagus, bisnisnya dia tumbuh bagus lah gitu. Meskipun mungkin nggak bisa membandingkan dengan yang lain ya teh, itu kan standar saya kan, tumbuh Chef Utang, ya. Halo, halo Teh. masih ada. Nah, ini kedengaran tadi putus kayaknya internetnya. Boleh Teh diulang dulu? Boleh diulang lagi, tadi putus internetnya. Jadi 1,5 tahun yang cukup lama ini apa yang terjadi? Jadi tadi ya bisnisnya bagus nih, growth-nya bagus. Itu versi saya ya, mungkin parameter saya bisa jadi memori atau teman-teman yang lain beda ya gitu, parameternya berapa persen itu bisa jadi berbeda. Cuman kalau di saya itu udah bagus lah teh gitu, maksudnya kalau ditarik garis lurus ya dia grafiknya tetap aja naik ya gitu. Cuman kembali lagi ternyata kalau kita itu belum ketemu passionnya, ternyata nggak asik juga gitu. Jadi ternyata kalau passion tuh nggak bisa dilihat dari hasil gitu ya, dari apa pertumbuhan bisnisnya kita nggak bisa. Itu masalah batin gitu, masalah hati. Jadi ketika belum ketemu passionnya tetap aja nggak asik ya. Saya mikir nanti saya suka di bisnis, saya suka jualan gitu. Ini bisa jadi nanti sepanjang hidup saya bagian jualan tuh ada nih di hidupku gitu. Kalau misalkan nggak diselesaikan sekarang, mau kapan diselesaikan? Jadi ya, jadi Bismillah aja, saya tutup tuh. Jadi bukan ditutup ya, maksudnya bagian saya hanya untuk belajar dan untuk customer memang masih tidak 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 lama. Satu akhir ya 2019 ya saya mulai lagi gitu. Makanya kemarin ditanyain kita mau angkat apa ini, kayaknya passion deh gitu. Yang bisa saya ceritakan passion gitu. Kalau untuk yang lainnya cukup panjang, gitu. Oke. Nah, pada akhirnya memilih yang passion. Nah, sebenarnya gimana nih proses menemukan, kan ada yang gini loh, Mak. Ada yang aku tuh sebenarnya passion aku apa ya gitu kan. Kadang hobi aku tuh apa, aku tuh senangnya apa gitu. Gimana sih perjalanan Mak Vita pada akhirnya bisa berdamai dengan dirinya, menemukan ya aku memang ini gitu kan. Pada akhirnya mau memutuskan itu dengan berbagai konsekuensi ya, misalnya ketika ada orang yang ini kayak gini nih passionnya dia begitu tuh, passionnya dia begitu tuh. Biasa emang anakku ya. Jadi apa gimana proses perjalanannya, Mak?
Eh, gimana buat para mungkin dari kami para audiensnya teman-teman hari ini belum merasa menemukan, aku masih bingung gitu, masih galau, passion aku nih apa gitu. Proses perjalanannya seperti apa, Mafita untuk bisa menemukan itu? Mm-mm. Jadi gini teh, biasanya tuh orang kalau dengar passion itu identik sama produk ya. Jadi misalkan, oh passionku ada di kecantikan nih, passionku ada di baju nih, gitu. Passionku, passionku ada di masakan nih, gitu. Biasanya kalau ngomongin passion, biasanya orang memang identiknya sama produk, tapi ternyata enggak loh teh, gitu. Jadi eh, begitu perjalanan itu, saya memang lebih banyak buka buku tuh buku-buku spiritual malahan ya. Jadi buku bisnis semuanya saya tutup tuh teh. Jadi saya lebih lebih apa ya, lebih mencoba nanya hati aja gitu. Jadi hati ini maunya apa ya gitu. Ya nggak perjalanan belajar ya macam-macam gitu, nanya sana sini gitu. Nanya itu sampai nanya caranya bisnis yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Bener parameternya benar nggak benar itu kayaknya di hati saya. Jadi kalau saya dia memberikan jawaban, ternyata hati saya kok masih belum klik. Saya rasa saya belum ketemu jawabannya. Jadi terus saja saya nyari itu dari tempat ke tempat lain. Saya hanya belajar dan tidak belajar bisnis. Jadi saya stop belajar bisnis karena kalau ngukurnya dari bisnis, kan bisnis yang udah bangun 4 tahun itu kan growth-nya bagus gitu, berarti kesalahannya bukan di bagian itu kan ya gitu. Jadi pasti ada bagian lain yang memang saya nggak nyaman gitu. Akhirnya ya udah belajar belajar dan saya lebih banyak belajar mengenai spiritual. Terus alhamdulillah waktu apa berangkat ke Haramain teh, jadi waktu berangkat ke Haramain itu luar biasa ya. Jadi di sana akhirnya ketemu bahwa ternyata yang saya mau ya, yang saya mau passion itu tadi teh, ternyata passion saya itu bukan berapa banyak omsetnya nih gitu, tapi ternyata passion saya ngajar gitu. Jadi saya lebih suka ngajarin orang gitu. Jadi apa namanya, berasa, jadi ketika harus dihadapkan nih teh, dihadapkan dengan apa targetnya omsetnya sekian gitu ya, saya bakalan nggak ngejar gitu, atau saya ngejar tapi hatinya nggak enjoy, nggak happy, kan nggak enak banget tuh, sisa hidup kita nggak bahagia nanti gitu. Jadi akhirnya ketemu kita, jadi akhirnya baru klik banget kalau ternyata, oh ternyata mungkin kalau saya ditarget berapa banyak nih orang yang bisa saya sharingkan kayak gini, seneng gitu. Jadi sama Teh Muri kayak gini kan, kita ngerumpi kayak gini tuh sesuatu yang memang saya suka gitu. Jadi kalau ditanyain orang ngobrol ke saya mungkin bisa sampai panjang gitu. Teh memang memang itu gitu, memang ternyata itu yang saya suka gitu. Jadi habis itu kayak pencarian pertama jawaban itu tuh teh. Jadi passionnya bukan tentang produknya ya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti nyari passionnya, passion itu tidak produk. Jadi passion itu bisa tentang kita mau seperti apa gitu, cara jalankan itu seperti apa gitu. Jadi tidak melulu tentang produk. Jadi ini satu yang saya bisa dijadikan contoh ya. Jadi ternyata ada nih passion yang tentang cara apa sistem bisnisnya seperti itu. Itu jawaban yang pertama tuh teh. Terus jawaban yang kedua itu waktu itu saya masih bisa menjalankan bisnis gitu. Jadi kalau saya tanya ke orang-orang yang sudah sukses, kenapa saya nggak klik ya gitu. Jadi cara jalankan sesuai dengan apa yang diminta Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul itu seperti apa gitu. Saya nggak, belum dapat jawaban itu tuh teh gitu. Sampai akhirnya yang kedua itu, jawaban kedua itu dari Al-Quran. Itu saya merasa Allah udah ngasih satu ayat itu, salah satunya khusus buat saya deh. Itu di ayat 55. Jawabannya ada tetap. Dah, jadi itu yang akhirnya satu Haramain saya passionnya, dua saya mulai tahu ya. Jadi dari satu ayat itu ternyata Teh Muri bisa membayangin kalau hatinya kita penuh ya Teh. Jadi kalau udah penuh kan udah nyaman banget gitu. Jadi begitu jawaban kedua, saya memutuskan untuk kembali lagi ke bisnis. Gitu Teh.
Masya Allah. Jadi ini yang memang ternyata selama ini mungkin karena mencarinya adalah passionnya adalah aku kuliner ya. Aku maunya di dunia fashion deh. Aku maunya di dunia kecantikan deh gitu kan ya. Ternyata bukan hanya sekedar passion itu berkaitan dengan produknya ya gitu ya. Bagaimana model bisnisnya, berarti arahnya Tevita tuh mungkin mirip sama aku. Senangnya tuh develop people gitu kan ya. Senangnya yang tadinya orangnya nggak bisa kemudian jadi bisa, yang tadinya dia belum mulai usaha kemudian jadi kita pandu untuk jadi reseller dan kehidupannya menjadi berubah jadi lebih baik, itu happy-nya jauh lebih besar dibanding dengan grafik-grafik pertumbuhan omset kita sendiri sebenarnya gitu ya. Betul, betul banget teh. Masya Allah. Nah, akhirnya gimana nih? Apa pergerakannya? Tadi kan yang pertama masih galau, belum menemukan. Kemudian setelah ada proses pencarian, jadi ini emang benar dicari ya teman-teman, ya nggak tiba-tiba kita cuma tidur besok pagi udah langsung semangat lagi gitu. Jadi proses perjalanan mencari kenyamanan kita menjalankan bisnisnya seperti apa. Nah, setelah akhirnya ketemu, mah, gitu, perubahan seperti apa yang kamu rasakan? Nah, setelah ketemu tuh jadi tadi kan fokusnya jadi beda ya Kak. Jadi uh, dulu tuh dari awal tahun 2014 saya jalankan bisnis itu kan selalu orientasinya gimana growth growth tapi growth secara internal tuh gitu, jadi omsetnya kita gitu aja. Nah begitu dapat jawaban kalau ternyata passionnya itu tadi ya kita gitu. Nah saya mikir lagi tuh teh gimana caranya dapat sebanyak-banyak orang gitu. Jadi gitu gimana caranya saya ikhtiar untuk bisa bertemu dengan banyak orang gitu. Akhirnya tahap pertama tuh teh produk yang saya pilih ya. Jadi waktu itu saya ini udah pokoknya menjaga doanya begitu terus. Jadi berikan kemudahan untuk tidak bertemu hanya satu dua orang gitu. Dan tiba-tiba seliweran tuh teh, bukan tiba-tiba ya, pastinya juga proses mencari dan akhirnya Allah tunjukkan ketemulah yang pertama itu dengan produknya Kak Dewa, yang Dewa Snack gitu. Kemudian yang kedua ketemu lagi dengan produknya Ustadz Fatih Karim yang ala Nabi gitu. Jadi akhirnya dari sekarang dua produk itu ya dan kita terus akan mencari. Alhamdulillah luar biasa dan kalau bisa dibilang nggak ini ya teh kalau dihitung finansialnya sama lah gitu emak-emak yang lain sama gitu cuman saya merasa udah penuh teh jadi udah ngerti ya langkahnya habis ini itu kemana kemana itu jauh lebih teh terus bikin strategi lebih terarah karena kan ya bukan dari bukan kalau berbahaya kan gitu itu suatu yang membahayakan itu teh kalau untuk nuskin itu memang bisnis saya dari pertama ya teh jadi berarti kalau dihitung sekarang kita ada tiga produk yang masing-masing kenapa tadi saya mikir setelah ini bakalan kita akan bakalan terus mencari ya teh Murid cari terus produk karena saya tahu teman-teman pun passion kan beda-beda gitu jadi ketika saya ternyata join dengan siapa lagi itu lebih karena memikirkan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu. Jadi kita lagi ya karir gitu. Produk kecantikan biasanya juga udah ada gitu. Jadi nanti bisa ada lagi yang lain. Banyak orang ya yang memakai kan, ya dengan teman-teman suka gitu. Itu kerjain gitu. Kalau nya datang dari diri kan teh itu teh Masya cerita sih Allah. Jadi bisnis itu diawali apa ya? Ini kan sudah setelah 4 tahun di teman-teman ya, 4 tahun perjalanan, 1 tahun setengah proses mencari gitu ya. Dan ini pun udah dimulai dari zaman kuliah ya, dari mulai dari zaman kuliah berganti proses perjalanan yang panjang pada akhirnya kembali mencari yang nyaman di hati gitu ya. Apalagi mungkin ya kita perempuan bukan tulang punggung keluarga, walaupun niat kita sangat luar biasa mau ngebantu meringankan tugas suami ya gitu, tapi kembali lagi
ada pilihan gitu kan ya. Berarti memang goalnya kalau dalam hidup aku tuh kita ada big why, strong why, sama noble why gitu kan ya. Berarti yang sedang dilengkapi sama Mavita tuh tadi tuh ya, ada noble why-nya. Ada noble why-nya apa kebermanfaatan buat umatnya. Itu proses pemberdayaan gitu kan ya. Proses pemberdayaannya itu yang menjadi goal utama, yang menjadi apa ya? Bangun pagi, gue mau ngebantu siapa lagi nih? Bangun pagi, siapa lagi nih mitra-mitra yang harus kita tolong? Bangun pagi, wah mereka pertumbuhannya bagaimana? Jadi mereka walaupun nanti pada akhirnya dampaknya secara tidak langsung ya Allah akan bantu kita juga gitu. Tapi ketika teman-teman sudah mengenali diri sendiri, apa sih yang menggerakkan kita untuk bisa semangat ketika bangun pagi, nggak yang ya udah Senin lagi, ya udah pagi lagi nggak gitu ya. Tapi sesuatu yang emang itu harus dari diri sendiri gitu ya, dari diri sendiri nyamannya ada di mana. Jadi ternyata passionnya seperti itu teman-teman, nggak peduli produknya apa, tapi ketika itu bisa menjadi wasilah untuk untuk menerapkan passionnya kita, yaitu tadi Mak Vita adalah pemberdayaan ya, people development gitu ya, orang lain tumbuh, Mak Vita ikut bertumbuh secara tidak langsung, itu udah menjadi luar biasa ya. Dan sekarang sudah ada 3 produk ya Mak ya. Nah ini kan beda-beda nih, ini kan beda-beda produknya. Apakah memang sengaja seperti itu atau bagaimana Mak? Yang produk berikutnya akan seperti apa? Ya, sebetulnya gini Teh, kalau begitu saya kembali lagi ke bisnis ya, Teh Mori. Jadi waktu itu saya bisa dibilang udah lama ya, udah lama vakum. Jadi pas balik lagi itu kayaknya banyak banget PR gitu. PR saya udah update lagi tentang bisnis. Nah, begitu saya update bisnis ya, kan saya lihat tuh ini, kenapa orang itu kesusahan ya untuk menulis copywriting gitu. Kayaknya dulu saya enjoy aja tuh nulis, nggak banyak apa ya, nggak banyak teknik yang akhirnya jadi potensi kita nggak keluar gitu. Jadi itu contohnya kayak gitu. Terus apalagi ya teknik-teknik yang ternyata sekarang bisnis yang kesusahan gitu, kesusahan. Dan apa ya Teh, kalau dibilang untuk kerjasamanya dengan siapa gitu, memang saya hanya memikirkan tentang produk itu berkualitas atau tidak, itu aja. Untuk melihat bisnis yang sekarang, artinya kan banyak sekali ya teman-teman kita yang memang baru mulai belajar dagang, bisnis, tapi bingung belajarnya di mana. Seperti itu kan Teh, belajar dalam artian kita nggak hanya lihat YouTube, hanya lihat, nggak ikut webinar, tapi memang dibersamai kan Teh, karena itu kan proses hidup nggak bisa dipisahin ya gitu. Jadi setiap hari itu pasti ada sesuatu yang baru. Nah, kalau misalkan produknya itu memang beraneka, nanti pun pasti pertambahannya juga akan beda lagi gitu. Tapi yang penting adalah produknya berkualitas bagus. Dan untuk mereka, karena teman-teman kan banyak pada saat mereka join sesuatu, mereka melihat, oh di sana diajari nih, di sana diajari itu kan Teh gitu. Nah itu kami ambil alih. Jadi saya ambil alih Teh. Jadi misalkan di berpartner dengan si A gitu ya, itu ternyata di sana saya hanya ambil produknya, tapi untuk sistem pengajaran, kemudian nanti cara saya membersamai itu memang saya buat sendiri Teh. Jadi di sana saya hanya ambil produknya aja. Jadi kalau misalkan nantinya pasti akan berbeda, karena memang fokusnya kan semakin banyak teman-teman yang bisa gitu Teh. Jadi kemungkinan akan tetap lagi yang baru, cuman kita usahakan target marketnya tidak Teh gitu. Jadi biar kita nggak pusing gitu. Jadi meskipun produknya beda-beda, tapi target marketnya tetap sama. Jadi kita nggak gali dari awal ya. Gitu Teh. Pelanggan-pelanggannya masih dia-dia juga ya. Nah ini keren nih teman-teman. Kuncinya tuh ya, boleh jualan banyak produk, tapi harus masih dalam satu target market. Nah berarti ada berapa nih pasukan di bawahnya Mavita nih sekarang? Ya hampir 100. Masya Allah. Perempuan semua atau 99% perempuan? Sepertinya enggak kok Teh, 70-30 ya. 70 yang perempuan, 30 ahwat ya. Iwan. Jadi campur Teh, jadi nggak hanya perempuan semuanya gitu.
Wah, luar biasa ini ya. Tidak hanya memberdayai ibu-ibu, tapi juga membantu para kepala rumah tangga untuk punya income kesekian-kesekiannya ya. Luar biasa nih. Sudah hampir 100. Nah, itu gimana sih memanagenya, Mak? Untuk 100 banyak orang gitu. Itu berarti satu dalam satu manajemen ya, dengan banyak produk itu, tapi dalam satu pasukan gitu ya? Iya, jadi gini Teh, kalau misalkan lihat bisnis Teh Muri itu saya nggak berani tuh bandingin sama Teh Muri nih, gitu. Kita baru mulai nih Teh, gitu ya. Jadi semua untuk mempermudah anak-anak ya DNA. Jadi untuk pekerjaan, memang di Epodemi kita ada satu platform website untuk belajar. Jadi saat seseorang masuk, tuh dia udah bisa dan kan semua produk cara belajarnya sama. Kan yang membedakan hanya produk minimal habis itu baru belajar ya. Produknya kan masalah produk knowledge kayak gitu kan. Tapi kalau untuk bagaimana cara memasarkannya, kalau saya percaya gini Teh, ya apa namanya, fokusnya pada cara. Jadi kalau mau bisnisnya ini bisa scale up sekian kali lipat, maka kita harus seperti ini gitu ya. Jadi saya lebih selama masa pembelajaran 1,5 tahun ya Teh, itu saya mempercayai bahwa cara itu hanya sebagai penyempurna ikhtiar aja, tapi dia sama sekali tidak berpengaruh kecil gitu. Jadi hasil itu sukanya Allah gitu, itu kan sudah hak totalnya Allah ya. Jadi kita mah kalau cara, jadi kalau orang Jawa gini Teh, biar apa ya, hidup biar Allah tuh kayaknya ngerti gitu kita lagi usaha gitu. Biar apa namanya nggak malu-maluin gitu. Jadi sekedar penyempurna ikhtiar aja. Jadi ketika seseorang itu hanya belajar tentang teknik, saya malah melarang itu Teh. Jadi yang utama adalah belajar untuk memperbaiki diri gitu. Karena kalau kita sudah diri kitanya sudah semakin bagus gitu, kalau kita layak, kita wadahnya cukup, udah dapat kok. Makanya ketika seseorang itu kadang belajar optimasi WA, optimasi Facebook gitu ya Teh, kemudian kaku dengan teknik nih, kaku dengan cara gitu. Padahal itu kan saat kita itu fokusnya hanya mengikuti itu, malah tensi nggak ada yang keluar ya Teh. Jadi kita serba takut gitu, kayaknya oh kalau optimasi Facebook tuh harus begini, berarti aku harus begini. Menjalankan seperti itu coy, jadinya kaku gitu. Dan malah ketika kita hatinya udah nggak tenang, aduh kayaknya udah nggak layak untuk dapat rezeki lebih kan gitu. Jadi memang saya tekankan, kadang kayak gini Teh, ada orang yang mikir gini nih, terutama emak-emak ya, sekarang daring tuh luar biasa, waktu kita harus dialokasikan ke sana ya Teh. Terus ada yang seperti ini tuh, dia yang saya ngerjain bisnis hanya 2 jam gitu, sementara satu hari ada 24 jam. Pastinya nanti hasilnya akan beda ketika saya kerjanya 10 jam nih gitu, dibandingkan mereka yang kerjanya 2 jam. Nah, kalau saya sih nggak setuju dengan seperti itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Karena dia saat dia bekerja, saat dia bersama, dia berpikir dia nggak ngerjain. Waktu suami pulang, kita udah ready, juga dari kerja, kali di omset. Jadi pada saat merasa bahwa itu nggak ngaruh di omset, buat saya pribadi itu ya Teh ya gitu. Jadi apa namanya ya, kayaknya bagian-bagian yang pakai rumus gitu itu memang saya berusaha ya gitu, karena saya sendiri sudah ngalamin ya, saya ngerjain bisnis cuma 2 jam gitu, tapi saya nggak pernah nganggur loh gitu. Jadi kalau orang lihat saya ngerjain bisnisnya hanya sekian jam, tapi yang saya tahu saya kerja selama saya bisa gitu. Jadi dengan anak-anak, dengan tetangga, ya itu semua adalah pekerjaan saya gitu. Dan itu sama kok, sama dengan hasilnya. Berbeda ya, bertolak belakang. Gitu Teh. Itu memang yang Masya Allah, luar biasa nih insight yang baru nih buat teman-teman kita ya, buat kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi
ternyata yaitu kalau kita juga memenuhi haknya ke anak-anak, ke suami, ada kegiatan sosial juga. Nah, itu juga bagian dari ikhtiarnya kita. Nah, teknik-teknik jualan tadi adalah pelengkap ikhtiarnya kita untuk memantaskan diri di hadapannya Allah gitu ya. Jadi supaya kita juga, kamu maunya banyak tapi nggak bergerak gitu ya. Walaupun makanan udah di depan meja makan, udah di depan kita nggak ambil juga, nggak masuk juga ke mulut kita ya gitu ya. Tetap harus ada sunatullahnya, ikhtiarnya yang harus kita kerjakan. Tapi jangan sampai mengabaikan keluarga tadi intinya aku dapetin tuh ya. Karena kalau kita ke anak-anak, ke suami itu, kalau kitanya itu juga urusan kita itu belum beres, anak-anak nggak ridho, suami nggak ridho, ya omset mandek juga kayaknya gitu ya Maya. Karena capek loh, dia capek loh. Kita dalam satu hari banyak peran tuh. Jadi pada saat sama suami perannya jadi istri, pada sama anak-anak perannya jadi ibu, sama tetangga beda lagi. Kalau menurut saya capek gitu, kenapa nggak satu peran aja gitu? Ya udah satu peran kita sebagai hamba, jadi aktor gitu, bolak-balik gitu, ganti Mas, baju gitu. Masya Allah, luar biasa. Mantap nih. Teman-teman, kita masih ada waktu. Kurang lebih ada 26 menit lagi. Silahkan yang mau bertanya dengan Mak Vita, silahkan ketik di komen. Ya, boleh bertanya dengan Mak Vita. Coba aku cek dulu ya. Aku ada yang terlewat pertanyaannya. Tadi emang agak putus-putus, tapi Alhamdulillah insight-nya dapet ya teman-teman ya. Oke. Sip. Nah, berarti tadi kalau pemberdayaannya itu menggunakan website. Jadi sebenarnya bisa join kapan aja ya, Mak Vita ya? Bisa join Iya, kapan aja, tidak akan takut ketinggalan materi karena materi sudah disediakan, dia belajar di sana. Nanti ada sesi diskusinya juga gitu ya, bisa bertanya bertanya di grup atau bagaimana, Mak? jadi gini teh, untuk dua produk, jadi kan ada tiga produk ya, jadi ada Nuskin, ada Dewa Sek sama Ala Nabi. Untuk yang dua produk, Dewa Sek sama Ala Nabi ini saya nggak jual ke end user teh. Jadi memang di sana saya memang apa ya, hanya membatasin ya, untuk membatasi teman-teman yang join dengan jumlah tertentu aja. Jadi teman-teman yang apa join dengan jumlah tertentu pun mereka masih bisa lagi untuk mendapatkan reseller lagi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman saya gitu ya, langsung gitu kan teh, itu insya Allah dengan leader yang saya itu mereka juga akan belajar dengan sistem yang sama gitu. Jadi memang untuk dua produk itu saya nggak ke end user dan juga tidak membuka reseller dengan jumlah tertentu. Jadi memang sangat saya batasin tuh teh. Jadi cuman jangan khawatir karena kalau misalkan semuanya saya yang pegang kan tidak mungkin ya. Dan teman-teman juga sangat biasa gitu. Saya melihat pertumbuhannya satu tahun terakhir ini ya udah sangat bisa memimpin, jadi jangan khawatir gitu misalkan apa tidak bisa langsung ke saya, bisa sama mereka. Dan di website itu kan hanya sebagai alat bantu ya, jadi alat bantu belajar. Cuman saya lebih senang ketika teman-teman tuh aktif gitu, aktif karena saya tahu yang bisa diambil dari saya itu pengalaman tuh. Jadi kalau saya diminta untuk menulis ya, menulis sesuatu yang wajib itu belum susah gitu. Tetapi ketika mereka itu sering bertanya ya, sering bertanya langsung ke saya, itu saya malah jauh lebih tahu growth-nya. Saya masih bisa membersamai mereka lebih oke gitu daripada hanya yang dia menyimak di grup gitu-gitu. Jadi saya cenderung lebih senang teman-teman yang memang aktif. Jadi kalau sudah masuk itu memang belajarnya berarti materinya ada di website. Kemudian untuk bagaimana pertumbuhannya itu memang langsung ke saya dan di grup ya gitu. Jadi kalau saya melihat sekali ya kan, jadi mereka tuh hampir ada yang setiap hari nggak pernah lewat chat saya atau telepon saya gitu. Dan itu saya sangat melihat grupnya ya, pertumbuhan dirinya tuh luar biasa dan saya lebih senang begitu gitu. Jadi akhirnya saya ngerti, oh dia udah di level ini berarti dia naik lagi ini level level berikutnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada komunikasi apa-apa ya taunya rata deh sama kayak di grup, jadi nggak custom gitu kelihatan gitu bahasanya, nggak custom gitu teh. Jadi kalau untuk yang end user sampai ke end user itu di Nuskin, di anti aging
Jadi kalau di sana sama, jadi saya juga ada tim, merekrut tim dan jual langsung ke end user. Cuman untuk dua produk yang lainnya itu saya hanya mengambil reseller untuk pasar tertentu aja, pasukan untuk yang besar itu. Oke, Masya Allah. Jadi benar-benar welcome banget ya untuk teman-teman mau curhat, mau diskusi, mau bertanya apa. Mangga, luar biasa. Ini masih membuka kesempatan nggak sih, Mbak Vita, kalau teman-teman yang nonton hari ini mau join? Wah, pastinya tuh memang itu kan yang disukain, memang itu yang Oke, dicari. siap. Gitu. Jadi yang penting tadi, jadi apa namanya, mungkin saat mereka masuk ke sini, saya rasa akan ada sesuatu yang berbeda gitu. Ada nih teh yang pengalaman di sini kok gak seperti itu kan. Nah, karena saya tahu gitu, belajar sesuatu kalau apa ya teh, kayak ini ya, akar pohon ya. Akar pohon tuh, jadi kalau kita punya tanaman, disiram terus, tapi akarnya nggak bagus, cuma tuh, dikasih teknik apapun dia akan aja gitu, nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi yang paling penting adalah bikin akarnya dulu bagus deh. Jadi pada saat dia dikasih apapun, dia bagus gitu. Dan apa namanya, karena pengen setiap orang itu bahagia jalanin hidupnya ya teh gitu. Jadi kalau misalnya setiap orang itu ketemu caranya sendiri, passionnya sendiri, udah nggak perlu takut lagi deh, janjinya Allah kan, yang penting kita bahagia dulu gitu. Pasti nanti udah deh, janji Allah bakalan datang Masya semuanya. Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Bahagia dulu mak kuncinya. Karena kalau kita energinya udah negatif, apalagi mama nih yang nyiprat tuh, serumah tuh nyiprat, anak kena kesemprot, suami kena dicemberutin ya. Bisnis juga jadi berantakan. Yang penting kunci utamanya adalah pertama happy dulu. Oke, kita lanjut pertanyaannya Mbak Fitriah Dwinda. Strong why-nya apa Mbak Vita? Oke. Strong way-nya kalau ditanya nih teh ya, selalu kalau pada orang nanya strong way-nya apa, saya cuma satu, membersamai. Udah. Jadi kalau misalkan dibilang kemudian goalnya apa gitu, sebanyak-banyaknya orang yang bisa bertumbuh, saya kayaknya nggak berani untuk bilang sebanyak-banyaknya orang bertumbuh teh gitu. Tapi buat saya yang paling penting yang bikin saya bahagia adalah membersamai. Gitu. Jadi kalau misalkan satu hari aja saya nggak ngobrol atau nggak berbagi sesuatu ke orang tuh, kayaknya saya jadi demam deh gitu. Jadi sama gitu. Jadi kalau ditanya impiannya apa gitu, saya nggak punya impian kecuali itu tadi, bisa bisa seseorang menuju ke kehidupannya mereka yang bahagia, itu udah cukup kok buat saya gitu. Kebahagiaannya Mbak Vita adalah membuat kebahagiaannya Mbak Vita adalah ketika melihat orang lain bahagia. Itu kayak itu benar tuh impiannya tuh Mbak Vita ya, Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman silakan, masih ada waktu lagi. Oh ini lagi ada. Semoga menang teka-tekinya, Mahes underscore 888, amin. Ya, aku lagi bikin giveaway, di Instagram tebak-tebakan ya. Oke, nah tadi udah tuh strong why-nya. Nah, kalau dari sisi keluarga nih, Mak ya, seberapa apa namanya ya supportnya dari suami nih? Kapal pernah nggak sih, Mak? Oh enggak teh. Jadi saya dari 2014 itu sendiri teh. Jadi ngelakuin bisnis itu sendiri. Cuman kami berdua sama-sama tahu bahwa kehidupan rumah tangga itu artinya membuat kita berdua sama-sama bertumbuh, termasuk anak-anak gitu. Jadi di sini nggak ada istilah pemaksaan gitu. Jadi kami selalu selalu apa selalu menghargai kamu. Pelan setiap orang masing-masing, dan itu udah dibuat dari lahir. Kalau kita maksain, kami berdua benar-benar support, dan itu yang apa ya, coba kami lakuin juga ke anak-anak ya, bebas mereka. Jadi intinya setiap orang harus bertumbuh gitu, mau di dalam rumah, di luar rumah gitu, meskipun ada ikatan ibu anak, bapak anak, suami istri ya, tapi tidak menghambat pertumbuhan masing-masing. Gitu, Masya Allah. Jadi kan kalau ada yang suka yang gini, aku ngiri ya sama dia tuh couple-planner, oh pantas aja aku nggak sukses karena dia couple-planner. Nah, ternyata nih Mbak Vita sudah membuktikan teman-teman. Single fighter ya gitu ya. Artinya dengan memiliki kegiatan yang berbeda antara suami dan istri pun tetap bisa kok. Tetap bisa teman-teman ya, harus yakin loh. Ini karena kan sebenarnya mama tuh hanya butuh
Masa sih mungkin mana contohnya? Nah, ini Mbak Vita contohnya teman-teman hari ini. Mbak Vita tidak harus couple dengan suaminya, punya kegiatan yang berbeda, tapi Mbak Vita tetap bisa enjoy, tetap bisa ada goal yang dikejar walaupun goalnya tidak secara nominal, tapi aku yakin banget ini sih pasti menghasilkan nominal ya kan. Tapi kita menata hatinya ketika bangun tidur adalah siapa lagi orang yang aku bantu hari ini, siapa lagi yang akan aku bikin bahagia lagi hidupnya hari ini, dan itu yang akhirnya menarik energi-energi positif lainnya dan juga menarik profit-profit. Nah, kan energi positif menarik profit juga ya, luar biasa. Nah, Mavita tipe kalau orang yang apa namanya punya visioner nggak sih? Aku 5 tahun lagi mau bagaimana, 10 tahun lagi bisnisnya mau seperti apa gitu. Kalau seperti itu memang kebayangnya tuh kayak sekarang kan Evodemi itu baru ya, Evodemi sebetulnya dari Evolution Academy Teh Murid. Jadi nanti kalau pada waktu ya di mana mungkin di sini nanti akan berbeda banyak sekali perbedaan sampai suara gitu. Nah kalau kenapa saya bikin Evodemi, saya kebayangnya besok juga ada yang meneruskan gitu, ada gitu ya. Ada masih branding ya tadi ya, tidak lebih bersemangat untuk gitu. Jadi yang jauh dari 5 tahun. Jadi saya udah membuat evaluasi, pikiran saya memang legacy. Jadi kadang ketika ketemu teman-teman ya yang satu visi, satu value gitu, kami yakinlah kami dipertemukan bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Jadi kadang mereka nyaman dengan Evodemi, saya selalu bicara ke mereka suatu saat nanti kalian ya yang meneruskan gitu, karena kalau lihat saya udah jadi cukup lama pencapaiannya, saya nyampe atau enggak gitu. Suka bilang isinya 10 tahun gitu, jadi jauh lebih panjang dari itu teh. Itu memang ada di Evodemi. Nanti akunnya aku minta di WA ya Maya. Jadi nanti aku masukin di caption biar teman-teman nanti tahu semuanya. Ya soalnya aku tahunya yang live yang ini aja ya. Nanti aku minta IG-nya sama Vita semuanya. Nanti aku share ke teman-teman. Ayo teman-teman serap energi positifnya dari Mbak Vita dan juga dari Evodemi. Masya Allah luar biasa. Kan kembali lagi kita tuh siapakah kamu tergantung dari siapa orang-orang sekitar kita ya Maya. Jadi memang benar-benar kalau aku tipikal yang pemilih dan Martian gini ya. Sama hidup kita kan terbatas ya, cuma sehari cuma berapa jam gitu kan ya. Jadi kalau aku tidak membatasi diri aku untuk memberikan input-input seperti apa, ya akhirnya segala-gala macam masuk gitu kan ya, segala-gala macam menyita hidup aku. Kalau aku pikirnya gitu, jadi aku benar-benar memilah, bahkan akun-akun Instagram pun aku pilih siapa yang aku follow, akun siapa yang aku lihat hari ini gitu. Itu menentukan banget energi aku hari ini. Ketika kita hanya ngefollow atau ketika kita lagi ngelihat akun-akun yang itu sifatnya apa ya, sinis, sifatnya negatif, itu ke bawah loh, kita secara tidak sadar tuh ke bawah banget gitu kan ya. Nah ini teman-teman, ayo kita serap energi positifnya dari Evodemi dan juga dari Mak Vita. Ini ada pertanyaan dari Mak Nur Indah 97, belajar personal brandingnya gimana? Belajar personal brandingnya, oke. Saya pernah ketemu ya, dulu tuh saya waktu pertama kali bisnis 4 tahun pertama bisa dibilang trial error tuh. Jadi dulu semuanya offline. Kalau memang dari awal sukanya online ya, gitu kan kan. Kalau saya itu lebih suka offline. Jadi tahun pertama saya biasa keluar kota, nyetir sendiri di sana 2 hari 1 malam gitu ya. Jadi ketemu di sana, ketemu banyak orang offline seperti itu. Itu sesuatu yang memang asik banget gitu, asik banget buat saya. Dan jadi kalau Teh Muri ingat 2014, saya itu belum kenal tuh teh namanya belajar seperti ini ya, belajar.
coba, kemudian yang berikutnya gitu. Cuma itu tadi basicnya adalah trial error. Jadi bukan karena belajar dari pengalaman orang lain. Jadi semuanya betul-betul dicoba sendiri. Nah, pada saat saya kembali ya, kembali lagi COVID, banyak konferensi ya. Gimana? Akhirnya saya buka gitu. Terus personal, kayaknya personal teman-teman itu otomatis deh. Apa ya? Apa ya? Dan kita ketemu personal brandingnya. Maunya saya itu apa, goalnya saya itu apa, visi saya apa, value saya apa, atasnya dan itu udah ketemu semua, otomatis itu jadi personal banget gitu. Jadi menurut ya ini saya gitu. Aku yang otentik, saya akan lebih ya gitu. Jadi kalau tadi personal maunya apa gitu, misalkan banyak yang ngejar saya untuk nasi kok ya teh gitu, karena sebetulnya saya sendiri juga gitu, tapi memang belum, waktunya belum gitu. Nah itu juga proses gitu, proses yang akhirnya saya ketemu, oh ternyata saya itu sukanya nulis loh gitu. Terus apa yang saya tulis ya, nah itu juga ketemunya pada saat kita dalam pencarian kalau sudah menemukan. Jadi kalau personal branding nggak bisa di apa di pola ya teh ya gitu, nggak bisa tiba-tiba langsung sekarang set up gitu ya, berproses ya. Jangan dengan pertemuan dia gitu teh. Oke. Personal branding menurut Mavita berproses teman-teman. Jadi misalnya terkadang gini ya, ada teman-teman nih di alumni SIBM misalnya, aduh aku tuh nggak pede dengan diri aku tuh ngerasa nggak punya kelebihan, aku tuh ngerasa nggak punya apa-apa yang bisa aku sharing gitu kan ya. Ya sudah, mulailah sharing dengan apa yang ada bisa kita berikan ke orang lain ya Maya, tanpa menunggu kita bernilai 10. Ketika kita ngerasa nilai oke, nilai kita 1, ya sudah, sharing saja dengan dirimu yang nilainya 1, jadi apa adanya, berbagi, bermanfaat sambil menambah kapasitas diri, kemudian kita naik menjadi 2, tambah kapasitas diri lagi menjadi 3 dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah proses. Tadi ingat kata Mavita ya, visi misinya, goalsnya apa, kemudian value-nya apa yang mau kita bagikan ke orang-orang. Jadi ya, jadi niatin memang sebenarnya kalau kita ngomongin personal branding, ada yang kalau aku jujur, aku tipe ke sebenarnya bukan, kalau Mavita kan senang ya ketemu sama orang, ngobrol offline gitu kan ya. Aku tipenya pemalu aslinya lah. Aku tuh aslinya pemalu gitu kan ya. Aku pemalu aslinya, aku orang pemalu, aku bukan tipe yang senang banyak berteman, banyak saya grouping gitu kan ya. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku tipe orang yang 1-2 ngobrol, in touch, deket, tapi bukan yang tipe ngumpul bareng banyak orang. Nah, artinya bagi aku yang ketika buat aku seorang yang pemalu, sulit kan untuk kita terbuka gitu ya. Sulit untuk kita mau apa namanya? Mau membuka diri ke banyak orang. Tapi dengan paksaan dalam artian, ayo kita mulai berbagi dulu gitu kan ya, berproses. Nah, pada akhirnya bisa kok teman-teman. Ya kalau Mbak Vita tadi memang sudah basicnya seneng offline, seneng ngumpul sama orang lain, aku basicnya pemalu pun aku bisa kok gitu kan ya, aku bisa kok untuk bisa kita melakukan personal branding bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang personal branding itu bukan untuk kita populer, bukan untuk kita jadi selebgram ya, tapi apa sih kebermanfaatan yang mau kita sharing ke orang lain, itu akan membuat kita jadi lebih nyaman ya Maya, dibanding kita pengen personal branding supaya jadi selebgram, ya itu beda urusan gitu. Itu silakan masing-masing lah ya gitu. Tapi ketika kita niatnya mau personal branding itu, ya udah sharing apa sih yang bisa kita bagikan aja gitu. Kalau kita cuma bisa membagikan satu kebaikan, itu jauh lebih baik dibanding kita tidak membagikan apa-apa gitu ya Maya. Jadi berproses tuh kata Mak Vita ya. Semangat Mak. Ada lagi pertanyaan dari Rino Bahtiar, kalau orang sekitar kita masih berenergi negatif, tapi kita ingin sedikit mengubah meskipun energi kita masih kecil, gimana ya Bun? Kalau gini, energi itu sebetulnya kadang kita gini ya, kita suka fokusnya ke orang di sekitar kita ya. Jadinya padahal itu sesuatu yang salah. Kita
energinya sedikit atau besar, nah, gitu. Apakah dia bisa berdampak ke orang lain? Tahunya dari mana gitu? Karena orang itu tidak bisa berubah karena kita gitu. Keputus tadi Ya, internetnya? ya, udah lanjut, lanjut. Keputus tadi. Jadi kembali lagi, jadi sebetulnya kata sedikit gitu. Jadi apapun yang bisa kita usahakan pasti buat orang besar gitu. Jadi ya seberapapun ya itu harus dibagi gitu. Dan jangan sampai berpikir bahwa orang itu berubah karena kita ya gitu. Kita nggak akan bisa ngaruh apa-apa kok gitu. Jadi kita kan hanya berusaha aja gitu. Jadi pada saat orang ternyata berubah itu bukan karena kita, dan pada saat kita tidak berubah juga kita kecil gitu kan, kita nggak ngaruh apa-apa gitu. Itu dan apa ini tadi kita ngomongin masalah energi ya, yang tadi Teh Muri bilang, Teh Muri aja kan mencoba untuk membatasi nih ya apa yang dilihat, apa yang didengar kan begitu. Itu sangat saya juga sangat setuju itu memang itu sesuatu yang penting gitu. Dan apa nanti semakin lama kita belajar sebetulnya semakin besar pemahaman kita tentang diri kita sendiri ya, itu kita akan jadi mesin scanner yang sangat sensitif. Jadi pada saat dia langsung ngeklik kok gitu, kayak gitu jauh lebih nyaman deh gitu kita untuk mengendalikan diri kita ya gitu. Jadi saya kan gitu teman-teman, jadi jangan nanti untuk belajar gitu, terutama belajar tentang diri kita gitu. Semakin sensitif semakin enak. Jadi kalau ada yang negatif-negatif langsung bye-bye gitu aja. Ini nggak usah terlalu lama tuh. Apa yang kita bisa bagi-bagi aja. Gitu Mas Rino. Apa yang bisa kita bagi-bagi aja tanpa memikir berdampak nggak ya, karena itu haknya Allah. Karena saya lagi untuk mengubah orang lain, kata Mbak Vita, itu haknya Allah, bukan haknya kita. Tugasnya kita hanya bersaksi di depan Allah, ya Allah, aku sudah berusaha membantu dia untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, hasilnya itu urusannya Allah. Oke, luar biasa banget nih Mbak Vita hari ini. Oh, ini kan sudah jam, aduh, ini kucingku sudah rewel sekali nih. Aduh, nama aku belang. Dan rewel sekali dia dari tadi. Mbak Vita, terima kasih banyak untuk hari ini. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali insight yang kami dapetin hari ini. Sukses terus Mbak Vita. Mohon maaf lahir batin. Berkah bisnisnya ya. Makin banyak pasukan yang bisa makin banyak pasukan yang bisa join dan bahagia semuanya. Karena itu goalnya dari Mbak Vita. Oke Mbak Vita, terima kasih banyak. Sehat selalu. Allah mudahkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Sama-sama. Dadah.